Baik, kali ini kita akan membahas soal nomor 1104, di mana ini soal yang ketiga ya, Bu Yunita. Nah, soal ini kalau kita lihat di soal, pertanyaannya adalah tentukan semua panjang dan sudut yang tidak diketahui dalam segitiga. Di mana digambar pada segitiga soal nomor 1104 ini diketahui sudut 22 derajat. Nah, kita anggap itu sudut U karena di sebelahnya ada sudut V, kita anggap itu sudut U sebesar 22,0 derajat. Kemudian panjang sisi di depan sudut U itu 19,0 cm. Nah, anggap saja itu panjang sisi A. Di gambar kita akan mencari berapa sudut V, berapa panjang sisi B, dan berapa panjang sisi C. Nah, yang pertama kita akan mencari panjang sudut P dulu. Sebenarnya banyak cara untuk mencari sudut P ini, Bu. Salah satunya menggunakan cara yang simpel yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Di penjelasan saya kali ini saya cuma menjelaskan dengan cara yang gampang di situ, yaitu menentukan sudut P dengan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa di dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi di dalam segitiga itu untuk mencari sudut P, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, yang kita ketahui bahwa salah satu sudutnya adalah 90 derajat, maka sudut V ini dapat dihitung sebagai berikut. Nah, sudut V-nya dapat kita hitung bahwa V itu sama dengan 90 derajat dikurang U. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya itu siku-siku, maka penyebelahan kedua sisi yang lainnya juga menghasilkan 90 derajat. Jadi tinggal dikurangi aja, V sama dengan 90 derajat dikurang U. Artinya 90 derajat dikurang 22 derajat akan menghasilkan 68 derajat. Nah, ini cara yang paling gampang. Kalau untuk cara yang lain sebenarnya masih banyak. Nanti setelah kita mengetahui nilai B dan C itu bisa dicari juga sudut V. Tapi yang paling simpel adalah cara ini. Kemudian yang kedua, kita akan mencari panjang sisi miring. Nah, sebenarnya bebas saja mau cari nilai B dulu atau mau cari nilai C dulu. Di pada gambar bebas. Nah, kalau C kita lihat Bu Yunita, karena sudah diketahui itu depan, sisi depannya 19 derajat, kalau mau mencari C karena ini sisi miring, maka kita menggunakan sinus. Karena sinus itu depan per miring. Sementara kalau Ibu mau mencari sisi B, karena itu samping, dan yang diketahui depan, nah yang paling gampang adalah Ibu menggunakan rumus tangen nantinya, di yang kita mencari B ya. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari C dulu. Seperti yang sudah saya sebutkan, karena yang diketahui itu depan, kemudian yang ditanyakan C ini sisi miring, maka kita menggunakan sinus. Sinus itu depan per miring. Nah, jadi karena kita menemukan untuk mencari panjang sisi miring ini bukan posisinya miring ya, tapi sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku, biasa disebut dengan hipotenusa. Untuk mencari sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku ini kita dapat menggunakan fungsi sinus. Sinus itu adalah sisi depan per hipotenusa. Sinus U di situ saya menganggap 22 derajatnya itu sudut U ya, Bu, karena di sampingnya itu ada sudut P. Nah, lanjut, berdasarkan informasi di soal seperti yang kita lihat di soal itu bahwa U-nya 22 derajat, kemudian sisi depannya 19 derajat, sehingga berdasarkan informasi di soal bisa kita ganti menjadi sinus 22 derajat sama dengan 19 per C. Di mana sisi depannya 19, hipotenusa C yang akan kita cari. Seperti biasa ketika kita menemukan rumus seperti ini, kita bisa memindahkan C-nya. Jadi karena sin 22 derajat itu sama dengan 19 per C, artinya C sama dengan 19 per sin 22 derajat. Ini bisa ditukar saja. Seperti halnya dalam aturan pembagian. Jadi kalau A sama dengan B per C, berarti
C sama dengan B per A. Sama juga seperti ini, sin 22 sama dengan 19 per C, berarti C sama dengan 19 per sin 22. Maka hal yang pertama harus Ibu cari adalah menghitung nilai sin 22 derajat. Nah, ini bisa menggunakan tabel trigonometri atau bisa menggunakan kalkulator untuk mencari sin 22 derajat sehingga mendapatkan nilainya adalah 0,3746. Nah, 0,3746 ini bisa dicari di tabel trigonometri semua sudut untuk yang 22 derajat. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui nilai sin itu adalah 0,3746 untuk 22 derajat. Nah, maka selanjutnya kita substitusikan nilai C sama dengan 19 per sin 22. Artinya setelah kita dapat nilai sin 22 langsung kita masukkan ke persamaan yang di atas. Sehingga dapatlah C sama dengan 19 per 0,3746. Nah, kalau 19 dibagi 0,3746 itu kurang lebih atau mendekati hasilnya 50,7. Sebenarnya masih banyak di belakang angkanya, tapi karena yang diperlukan contoh di soal itu pakai 1 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 50,7 cm. Jadi panjang C-nya adalah 50,7 cm. Nah, lanjut untuk yang kedua, kita akan mencari nilai panjang sisi B. Nah, seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, kalau untuk mencari panjang sisi C itu menggunakan sinus, maka panjang sisi B ini akan menggunakan tangen. Kenapa? Karena yang diketahui depan, yang ditanya samping. Jadi untuk menentukan panjang sisi samping ini, sekarang kita akan menggunakan rumus tangen. Jadi sekarang kita menghitung panjang sisi, pakai rumus tangen itu adalah sisi depan per sisi samping, Ibu. Tangen itu sisi depan per sisi samping. Sehingga berdasarkan informasi di soal atau kita lihat di gambar bahwa tangen 22 derajat itu sama dengan 19. Di depan sudut 22 derajat itu 19. Kemudian yang di sampingnya adalah B. Kenapa bukan C? C ini tadi hipotenusa atau di depan sudut siku-siku. Berarti bukan sisi samping. Dia adalah kita anggap sisi miring sebutannya ya. Nah, sementara yang samping itu adalah yang B. Sehingga tangen 22 derajat sama dengan 19 per B, kita balik seperti yang tadi, maka B sama dengan 19 per tangen 22 derajat. Caranya hampir sama seperti yang tadi ya, Ibu Yunita. Kita pertama akan mencari nilai tangen 22 derajat dulu. Nah, seperti yang kita ketahui di cara-cara sebelumnya, untuk mencari tangen 22 bisa menggunakan tabel atau kalkulator. Ibu cari nilai tangen 22 di tabel yang sudah pernah dibagikan juga bisa. Tangen 22 derajat itu adalah 0,4040 atau akan saya kopikan lagi ke sini boleh. Sebentar. Nah, ini kemudian saya akan fokus kepada sudut 22 derajat. Nah, seperti yang Ibu bisa lihat, untuk yang 22 derajat di sini ada, kita tandai dulu. Nah, yang ini. Nah, sin itu yang di depan 0,3746 seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kalau kosinusnya 0,9272, sementara tangennya adalah 0,4040. Nah, seperti yang sudah kita lihat, kita cocokkan di sini untuk 22 derajat. Artinya tangen 22 derajat itu adalah 0,4040. Sehingga untuk mencari nilai B-nya bisa kita bagi 19 dibagi 0,4040. Kalau Ibu bagi 19 bagi 0,4040 itu menghasilkan 47,0 sekian-sekian. Dan di sini saya akan mengambil 47,0-nya saja. Sehingga dapat kita simpulkan untuk soal nomor 4 ini adalah besar sudut V-nya 68 derajat,
panjang sisi B-nya adalah 47,0 cm dan panjang sisi C-nya adalah 57,2 cm. Oke, demikian Ibu pembahasan soal nomor 11.104. Terima kasih.